أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu adalah warisan Rasul Muhammad SAW. Kalau tidak ada dakwah, tidak ada orang yang datang ke masjid. Kalau kita duduk di masjid saja, sekedar zikir dari pagi sampai sore, dakwah itu kita zikir dari pagi sampai sore di masjid adalah untuk diri kita. Bagaimana dengan orang yang ada di luar sana tidak mengenal Islam? Dakwah harus menyentuh mereka. Dakwah harus datang kepada mereka. Dakwah harus menyelamatkan mereka. Kelak nanti di yaumul qiyamah, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka akan protes kepada Allah. Kenapa kami masuk neraka? Karena orang-orang Islam tidak mendakwakan kami. Maka Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam visi misi dakwahnya menyampaikan kepada kita semua, wahai umat Islam, lihat surat 9 ayat 128, bahasa kata yang sangat singkat dari Allah dalam Al-Quran. Itulah menjadi visi misi dari Rasul Muhammad SAW. Anitum harisum alaikum. Menghendaki orang-orang yang ada di bumi selamat, bahagia oleh karena menyembah Allah. Itu menjadi visi misi dakwah. Jadi kalau antum mengajak istri-istri itu dia maki-maki dirimu, tenang. Mengajak suami itu dia marah-marah, tenang. Ini dakwah mulai berkembang, mulai jalan. Karena dengan cara ketenangan itu kita akan menyadap menghadapi suami akan menjadi beriman, istri menjadi beriman. Tetapi kalau tidak menerima itu dengan baik, maka yang terjadi adalah percekcokan oleh karena ada pihak ketiga. Iblis telah mengibarkan bendera kehancuran di dalam keadaan hidup mereka. Tapi kalau mereka mengerti dakwah itu, menyampaikan dakwah itu dengan baik kepada siapapun, maka dakwah itu akan menjadi nilai terbesar bagi kehidupan. Mengantar orang untuk yang tadi tidak pernah ke masjid menjadi biasa termasjid. Mengantar orang untuk tidak biasa baca Quran menjadi terbiasa membaca Quran. Dan siapa yang mengajarkan dakwah ini jangan mengharapkan pujian dari manusia, tetapi carilah ridha dan rahmat Allah di tempat itu. Seorang dai wajib dicemooh, dimaki, difitnah, dilempar, dipenjara. Dan itu sudah dialami oleh Nabi Adam sampai Rasul Muhammad SAW. Tugas kita bagaimana membawa dakwah itu. Allah dalam surat 16 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah, ajaklah, bimbinglah, tawarkanlah, doronglah, cerahkanlah manusia ke jalan agama rohmu dengan arif, bijaksana, penuh hikmah. Dai bukan hakim. Sekali lagi, dai bukan hakim. Dai itu pencerahan. Dai itu cahaya. Dai itu menyegarkan. Dai itu mensejahterakan. Sehingga bahasa dakwahnya adalah menyentuh manusia yang tidak suka menjadi suka, yang benci menjadi senang, yang musuh menjadi sahabat. Tapi kalau dai yang datang membangun kebencian, permusuhan, ini bahaya. Tugas kita mencerahkan, mencerdaskan, memberdayakan, mengkaryakan agar mereka dengan benar-benar beriman kepada Allah. Kalau ada teman kita, sahabat kita yang salah, keliru, antar dia kepada pintu yang benar, dengan bahasa yang benar, dengan cara yang benar, dengan cara yang arif, dengan cara yang bijaksana. Jangan sampai engkau menjauhkan dia dan dia membangun kebencian dengan engkau. Jangan menyalahkan orang. Jangan menghukum orang dengan bahasa-bahasa yang mengatakan ini orang yang keluar dari agama ini. Tidak. Karena seorang dai itu menyampaikan bahasa yang menghibur mereka supaya dia tahu kalau hari ini dia tidak ke masjid itu bukan masalah. Tapi suatu saat dia akan berubah pikirannya ke masjid karena dakwah yang menyedarkan itu. Gunakan lisan ini menjadi kebaikan sebab nanti suatu saat lisanmu tidak bicara lagi, yang bicara adalah tangan, kaki. Maka manfaatkan itu untuk kita menyampaikan pesan kebaikan kepada semua orang. Ada orang menyampaikan berita kepada kita, olah berita itu. Jangan langsung menanggapi berita itu, nanti akan hancur kita karena terlalu cepat menerima berita dan tidak mengolah berita itu. Langsung membuat kita menjadi bertentangan dalam hidup.
Maka seorang dai punya tugas dengan kemampuan untuk bagaimana mengolah kalimat-kalimat yang datang menjadi informasi itu menjadi kebaikan kembali buat orang yang tadi datang kepada kita. Ketika orang itu datang menyampaikan kalimat fitnah, cemohan, hoak, bawa orang itu kita bicara dengan baik-baik kepada dia. Boleh jadi itu menjadi lahan dakwah bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bekerja dengan dakwah yang keras, dengan santun walaupun jadi fitnah. Seorang nenek tua menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, wahai pemuda, saya kasih tahu kau bahwa di Mekah ini ada pemuda yang bernama Muhammad, itu orang gila. Pemuda yang bernama Muhammad itu sedang memikul kayu bakar nenek tua ini. Tapi Rasul tidak pernah membalas kalimat apa-apa, kecuali mengantar sampai di rumahnya. Sesudah itu dia bilang kepada nenek tua, wahai nenek tua, pemuda yang bernama Muhammad adalah aku. Apa yang terjadi? Nenek itu akhirnya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kekuatan dakwah yang sederhana itu akan mengolah orang mengenal Allah dan Rasulnya. Nggak usah pakai ayat yang tinggi-tinggi. Apalagi di Irian, saya jarang menggunakan ayat, tapi saya memahamkan ayat, saya mentadaburi ayat untuk menyampaikan kepada mereka bahwa kebersihan adalah pintu membuka hidayah dari manusia, dari Allah kepada manusia. Jika toharanya benar, kebersihannya benar, maka lihat mereka akan terbuka pikirannya untuk berpacu merubah bahan itu. Dengan cara sederhana itu sehingga seluruh dunia mengetahui bahwa saya adalah Ustadz Sabun Mandi. Kenapa? Karena saya hampir tiap tahun impor sabun dari Jakarta, Makassar, itu hampir 100 ton. Tapi setelah tahun 2015, kita sudah tidak impor sabun lagi, kita membuat pabrik sabun sendiri. Dari mana? Dasarnya tanah liat, dan yang kedua sabun terbaik menurut penelitian dari Badan Penelitian Obat dan Makanan adalah sabun dari buah merah untuk wajah. Jadi dengan cara itu kita produksi sehingga membuat potensi masyarakat menjadi hidup dengan ekonomi mereka, dengan tata cara hidup mereka. Memang masih lambat, tetapi aku yakin kita masih waktu 23 tahun. Kalau Rasulullah 23 tahun membuat Mekah dan Madinah menjadi negeri yang makmur dengan ibadah kepada Allah, maka saya sungguh yakin 17 Agustus 2045 akan terjadi Indonesia emas. Karena saudara-saudara kita dengan Islam yang baik, benar, dan mereka akan melanjutkan perjuangan ini untuk Indonesia dan masyarakat di negeri ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya cuma cerita satu kisah. Kisah di mana saya diancam, tapi saya mengatakan kepada teman-teman saya bahwa ini bukan ancaman. Ini karena mereka rindu kepada kita, sudah lama tidak ketemu dengan kita sehingga mereka menyampaikan kalimat itu. Kami coba jalan kaki. Sebelum jalan kaki saya sudah baca ancaman itu kepada teman-teman saya. Dari 20 dai, 12 dai mengundurkan diri. Karena mereka takut dipanah. Saya baca ayat Quran surat As-Saff surat 61. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah bisnis yang membuat kalian tidak pernah rugi? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetap saja 12 orang tidak mau ikut. 8 orang yang ikut kami jalan. Kami naik, jalan sudah di puncak. Satu orang lagi menghadap saya, dia bilang, Pak Ustaz, saya ingat istri dan anak saya, maka saya mau pulang. Saya bilang, antum ini pelanggar surat At-Taubah ayat 24. Silakan pulang. 6 orang menemani saya, 7 orang menemani saya dan kami jalan. Kami jalan dan saya bilang, seandainya saya terpanah duluan dan saya mati di tempat ini akan menjadi saksi dakwah buat dunia.